AFC temukan banyak kecurangan di pertandingan Indonesia melawan Uzbekistan. Apakah akan ada peluang bahwa pertandingan ini akan diulang kembali? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para pecinta bola mania di mana saja kalian berada, salam olahraga. Ya, setelah semalam kita menyaksikan pertandingan antara Indonesia melawan Uzbekistan dan pada akhirnya Indonesia harus kalah dengan skor 0-2. Banyak netizen Indonesia yang menghujat, banyak juga public figure yang menghujat perlakuan wasit yang tidak adil ketika memimpin pertandingan antara Indonesia melawan Uzbekistan tersebut. Kali ini kita akan mendengarkan pernyataan dari AFC ketika mereka menemukan banyak kecurangan di pertandingan Indonesia melawan Uzbekistan tersebut. Pertanyaannya, apakah akan ada peluang bahwa pertandingan ini akan diulang kembali? Ataukah ini merupakan keputusan yang sudah final dan tidak bisa diganggu-gugat lagi? Untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita terlebih dahulu menyimak cuplikan-cuplikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يسرني باسم سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله أن أرحب بكم سائلين العلي القدير أن يوفقنا جميعا لمواصلة مسيرة. Ternyata yang bisa ngalahin timnas Indonesia di Piala Asia U23 tahun ini adalah wasit. Itulah kata-kata yang diucapkan Presiden AFC Salman bin Khalifa untuk menggambarkan bobroknya kepemimpinan wasit yang memimpin laga semifinal Piala Asia U23 antara timnas Indonesia versus Uzbekistan. Pada pertandingan yang penuh kecurangan tersebut, wasit asal Cina, Shen Yinhao, dibantu wasit VAR asal Thailand, Sivakorn Pudom, berkali-kali bikin keputusan yang sangat fatal untuk kerugian timnas U23 sehingga pertandingan tersebut sangat layak diulang. Kecurangan pertama terjadi di babak pertama, tepatnya pada menit ke-26. Witan Sulaiman dijegal bek Uzbekistan Abdul Qadir Husanov. Dalam tayangan ulang, Witan dijatuhkan di dalam kotak penalti. Semua pemain Indonesia meyakini pelanggaran itu akan membuahkan hadiah tendangan 12 pes untuk Indonesia. Namun setelah melihat VAR, wasit Shen Yinhao asal Cina menyatakan bukan pelanggaran untuk Indonesia, tapi malah Witan yang dinyatakan melakukan pelanggaran. Tak cukup di situ, Ulugberg Hoshimov melakukan pelanggaran terhadap Pratama Arhan di sisi kiri pertahanan Indonesia pada menit ke-40. Tangan kanan Hoshimov dengan sengaja mengenai leher Arhan, namun tidak ada kartu kuning untuk penyerang Uzbekistan itu. Di babak kedua, Shin Tae-yong dapat kartu kuning tepatnya pada menit ke-58. Pelatih Shin Tae-yong mendapatkan kartu kuning dari wasit Shen Yinhao setelah melakukan protes keras karena wasit Shen Yinhao dianggap terlalu loyal memberikan kartu untuk pemain Indonesia tetapi tidak kepada pemain Uzbekistan. Nah, yang paling parah di sini di menit ke-61. Pada momen itu Indonesia cetak gol melalui bek Muhammad Ferrari. Gol itu bermula dari umpan silang dari sisi kiri. Bola tidak bisa dikontrol dengan baik oleh Ferrari, bola mendekat ke Sananta. Sananta mengoper bola, Ferrari melepaskan tembakan kaki kanan dan gol untuk Indonesia. Namun, wasit Shen Yinhao tak percaya kalau gol itu sah. Ia memutuskan mengecek VAR pada menit ke-63 guna memastikan gol Muhammad Ferrari terdapat pelanggaran atau tidak. Setelah melihat VAR, wasit Shen Yinhao membatalkan gol Muhammad Ferrari. Wasit VAR asal Thailand, Sivakorn Pudom, menyatakan Ramadan Sananta terperangkap offside lebih dulu sebelum gol terjadi. Skor kembali imbang 0-0. Selanjutnya, Rizky Ridho dianggap melanggar kapten Uzbekistan Jasurbek Jalolidinov pada menit ke-82. Wasit Shen Yinhao bersemangat mengecek VAR untuk potensi kartu merah. Hasilnya, timnas Indonesia U23 harus bermain dengan 10 orang setelah kapten Rizky Ridho di kartu merah pada menit ke-84. Ridho akan absen untuk pertandingan Indonesia berikutnya. Usai laga, pelatih Shin Tae-yong langsung menyatakan kegeramannya dengan kepemimpinan wasit asal Cina dan wasit VAR asal Thailand tersebut. Menurut pelatih asal Korea Selatan tersebut, duel sengit timnas Indonesia U23 versus timnas Uzbekistan U23 berubah menjadi pertunjukan komedi. Selamat untuk Uzbekistan, para pemain sudah berusaha menampilkan permainan yang terbaik, apalagi kita kalah jumlah pemain dan tidak mudah menyerah, kata Shin di situs resmi PSSI.
Tetapi banyak keputusan wasit di sepanjang pertandingan. Kalau kalian melihatnya, itu bukan pertandingan sepak bola, ini sebuah pertunjukan komedi dan sangat berlebihan. Lanjutnya, ia juga meminta agar FIFA turun tangan atas kecurangan ini. Menurutnya laga Indonesia versus Uzbekistan sudah selayaknya diulang agar tidak menimbulkan perdebatan. FIFA dan AFC jangan diam, ini kalau perlu diulang, tegas Shin Tae-yong. Ya, semua orang beramai-ramai mengecam wasit. Tentu ini adalah ungkapan kekecewaan kita semua. Jikalau kita melihat pertandingan semalam antara Indonesia versus Uzbekistan, memang banyak sekali keputusan-keputusan yang tidak adil dan tidak masuk di akal yang dilakukan oleh wasit. Sehingga wajar bila pada akhirnya netizen Indonesia mengecam keras kepada wasit tersebut. Tentu ini adalah sesuatu yang di luar dari dugaan kita. Beberapa waktu yang lalu ketika laga perdana antara Indonesia melawan Qatar, kita juga menemukan hal serupa. Yang menjadi MVP-nya adalah wasit. Dan kali ini ketika Indonesia melawan Uzbekistan, kembali lagi kita menyaksikan bahwa yang menjadi MVP-nya adalah wasit. Dengan demikian kita jadinya tahu bahwa kekuatan timnas Indonesia itu yang mampu mengalahkan mereka hanyalah wasit, bukan dari tim kesebelasan. Di sini kita harus menyadari bahwa kekuatan dari timnas Indonesia itu sudah sangat luar biasa selama dididik oleh Coach Shin Tae-yong. Tetapi bagaimanapun, kita harus memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Coach Shin Tae-yong, kepada timnas Indonesia dan PSSI yang telah mendidik dengan hasil yang sudah sampai sejauh ini. Ini adalah kebanggaan buat kita semua. Ini adalah kebahagiaan buat kita semua. Sebuah prestasi yang telah mengukir sejarah di bangsa ini, sehingga dunia tidak mampu memandang sebelah mata kepada bangsa Indonesia, khususnya dalam dunia sepak bola. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para pecinta bola mania di mana saja kalian berada, kali ini saya ingin menyajikan cuplikan-cuplikan video terkait dengan kecaman ataupun hujatan dari netizen kepada wasit yang mereka anggap tidak adil dan tidak fair play ini. Mari kita simak bersama-sama. Hancur nih mental wasit kalau baca komentar netizen Indo. Bahkan public figure banyak yang ikut komentar juga. Ada kejadian-kejadian janggal yang bikin supporter Indonesia tuh geram. Mulai dari gol yang ternyata offside, terus pelanggaran yang harusnya dapat penalti. Cuma ternyata netizen salah nyerang akun wasitnya. Ini akun yang salah nih. Nah, yang ini harusnya sih bener ya akunnya. Cuma postingannya dia 0. Kayaknya udah dipersiapkan sama si Shen Yinhao itu. Makanya postingannya dikosongin. Jadi netizen Indonesia nggak bisa ngomong aneh-aneh dah. Kalau kalian gimana? Setuju nggak sama keputusan-keputusan wasit ini? Gua nggak. Boleh nggak sih hari ini tuh jadi hari yang paling ngebenci satu orang, yaitu Shen Yinhao. Wes kayak sepanjang pertandingan tuh ada aja keputusan tuh yang nggak masuk akal, nggak masuk nalar, nggak masuk logika. Wes pokoknya jancuk tenan iki loh. Yang seharusnya pelanggaran, yang seharusnya penalti, yang seharusnya gol itu tapi keputusannya wes jancuk tenan. Kayak Indonesia pas gol aja itu tuh langsung dicekin VAR-nya. Giliran Uzbekistannya yang golin itu nggak dicekin VAR-nya sama sekali. Terus yang bikin nggak terima itu tuh pas Indonesia jatuh tuh kayak pura-pura nggak ngeliat. Sampean tuh matanya buta apa piye toh. Giliran pas Uzbekistan yang jatuh itu langsung prit prat. Kue tuh cosplay jadi tukang parkir apa piye sih? Jelas-jelas itu tuh pas Arhan jatuh tuh sampai terbang ngono loh. Tapi masih dipaksa untuk terus berdiri terus lari lagi. Tapi pas pemain Uzbekistan itu tuh kayak sengaja ngebodin gitu loh, sengaja nunjukin badannya, ngebadanin gitu sampai ke guling berkali-kali. Langsung prat prit. Lah pokoknya ini kalian ada kata-kata unik apa enggak, coba tulis di komentar deh itu buat Shen Yinhao itulah. Wes pokoknya Shen Yinhao. Rizky Ridho emang wajib kartu merah itu. Rizky Ridho emang wajib kartu merah. Hah? Kenapa? Karena sebelum Rizky Ridho di kartu merah ada kejadian yang sangat memalukan ya, sangat memalukan. Itu wajib itu sebenarnya. Wajib. Udah dari pertama itu harus di kartu merah. Mau tahu lihat? Mau tahu nih kejadiannya Rizky Ridho yang seharusnya dari pertama di kartu merah nih, lihat nih. Nih kejadiannya, lihat nih. Lihat. Aduh, Rizky Ridho, bener-bener itu pelanggaran yang sangat luar biasa, Rizky Ridho. Bener-bener kamu, Rizky Ridho. Aduh, wasit tae. Tuh kan, lihat.
Aduh, ini pelanggaran yang sangat luar biasa. Benar-benar ini Rizky Ridho, ini pelanggaran yang sangat yang sangat bahaya banget ini. Sangat brutal ini nih. Pelanggaran sangat brutal ini. Parah ini Rizky Ridho nih. Aduh, ini pelanggaran sit. Aduh, wasit tai. Shin Yinhao, wasit semifinal Indonesia versus Uzbekistan. Mata kecil dan katarak. Satu kata untuk Shin Yinhao. Bisa satu kalimat, bisa satu paragraf, atau satu buku buat Shin Yinhao ini. Mungkin banyak yang berpikir bahwa pendukung Indonesia itu tidak sportif. Kami itu udah biasa, kalah menang dalam sebuah pertandingan itu biasa. Tetapi yang kami mau pertandingan yang fair dan adil. Kamu jujur, kami juga bisa yang namanya sportif. Waktu, tenaga, pikiran yang kami dedikasikan untuk mensupport timnas Indonesia dan melihat ketidakprofesionalan dari wasit membuat kami sakit dan terluka. Berapa bayaran yang kamu terima, kami pun bisa membayar itu semua. Jangankan seorang wasit seperti kamu, satu keluargamu pun bisa kita bayar. Maunya tidak mengumpat, tapi karena melihat kelakuan dari wasit satu ini, jadinya kita di malam tadi sampai pagi ini terjadi pengumpatan massal yang tertuju kepada wasit ini. Jangan kalian lagi membela, itu sudah sesuai dengan standar apa ini pelanggaran ini. Yang jelas kami pun yang tidak tahu bola, tahu ketika pemain dari Uzbekistan yang jatuh langsung itu wasit prit. Tetapi ketika timnas Indonesia yang jatuh dia diam aja, itu saja sudah janggal. Salam dari Koko Hirojimot. Yang suka video saya silakan follow dan tinggalkan komentar. Wasit lagi Indonesia dicurangi wasit nih, wasit utamanya nih. Ya, man of the match bukan pemain Uzbekistan yang mencetak 2 gol, bukan. Man of the match-nya adalah ini nih, wasit yang satu ini adalah man of the match-nya yang menghancurkan hati semua rakyat Indonesia ya wasit ini. Karena keputusan-keputusan kontroversialnya, hati semua rakyat Indonesia hancur. Dan yang bikin gue makin kesel, ini di review tadi babak pertama gue udah bilang bahwa wasit ini terindikasi kayaknya ada kecurangan deh kayaknya. Dan ini salah satunya, Surya Saputra ini berkata bahwa emang bersih itu kocak. Dan gimana? Setelah di babak kedua ngelihat, lu masih bisa bilang, lu masih bisa ngebela wasitnya. Lu masih bisa ngebela wasit yang utama ini, dan ditambah wasit VAR yang dari Thailand. Indonesia, negara serumpun, tetangga dijadiin wasit. Apakah nggak ada indikasi ataukah nggak ada potensi untuk membuat Indonesia rugi? Nah itu, tolong Surya Saputra tolong dipikirkan lagi. Susah untuk menjadi netral ketika Indonesia bermain. Dan ini pertandingan yang sangat penting. Dan nggak ngerti lagi gue. Wajar ketika ada pelanggaran, ada suatu hal yang dicek, kita condong untuk membela Indonesia, condong menyalahkan wasit karena kita Indonesia. Nasionalisme itu diuji di situ. Wajar lah kalau nggak netral. Dan ya, dengan ini juga gue sangat-sangat bangga dengan Garuda Muda. Kita semua bangga dengan Garuda Muda. Dan ingat, ini belum akhir. Kita masih ada satu match lagi, yaitu perebutan juara ketiga, di mana ketika kita menang, kita akan langsung melaju ke Olimpiade. Jadi jangan sedih dulu, kita nggak terima sih, tapi jangan langsung putus asa, karena masih ada satu pertandingan lagi yang harus kita dukung, yaitu nanti perebutan juara ketiga lawan yang kalah antara Jepang dan juga Irak. Jadi Indonesia harus bisa ke Olimpiade. Yuk, ini orang-orang kayak gini suruhan Bung Toel ini, yakin gue. Sekalipun timnas Indonesia kalah, tetapi saya secara pribadi tetap bangga pada timnas Garuda. Mereka sangat luar biasa. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para pecinta bola mania di mana saja kalian berada. Dalam cuplikan-cuplikan video tadi, kita menyaksikan bahwa banyak sekali komentar dari netizen yang mengecam wasit tersebut. Ya, wasit yang berasal dari Cina ini tentunya mungkin dia punya dendam pribadi dengan timnas Indonesia ataupun dengan Coach Sintayong. Tetapi apapun itu, kita rakyat Indonesia bisa menyaksikan bersama-sama bagaimana kehebatan yang dimiliki oleh timnas Indonesia. Saya secara pribadi sekali lagi harus menyampaikan apresiasi, rasa hormat saya yang setinggi-tingginya kepada para pemain timnas Indonesia, kepada Coach Sintayong yang telah melatih, yang telah mendidik dan mengasuh mereka, dan juga kepada PSSI serta Bapak Erick Thohir yang sudah mensupport mereka dengan berbagai macam cara. Tentu ini merupakan kebanggaan buat kita semua. Dan apa yang menjadi catatan penting untuk kita ketika kita melihat wasit seperti ini, mungkin untuk kedepannya
bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi agar jangan terjadi lagi hal-hal seperti ini. Man of the match adalah wasit. Itu mungkin adalah sebuah pernyataan yang harus kita setujui bersama-sama, karena seringkali ketika dalam permainan antara Indonesia melawan Uzbekistan ini, kita melihat, kita menyaksikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil oleh wasit benar-benar tidak adil, yang membuat kita semua juga jadinya kesal. Jadi tidak heran bila pada akhirnya akun media sosial dari wasit ini diserang oleh netizen Indonesia dengan hujatan, dengan caci maki dan lain sebagainya. Ya, itulah resiko ketika kita tidak mampu untuk berlaku adil, tidak mampu untuk menjadi pemimpin yang baik, yang bijak, dan bertanggung jawab. Saudaraku, dalam season yang terakhir ini kembali lagi saya menyajikan cuplikan video terkait dengan komentar netizen terhadap wasit, dan saya berharap bahwa para pemirsa sekalian masih setia untuk menyimak cuplikan video berikut ini. Mari kita dengarkan bersama-sama. Wasit Shen Yinhao sampai meminta tolong dan meminta ampun kepada netizen Indonesia karena akun IG-nya diseruduk netizen Indonesia. Kalian harus baca komentar dari Shen Yinhao. Benarkah Shen Yinhao itu dendam kepada Indonesia karena sudah 2 kali dia memimpin pertandingan Indonesia, tapi memiliki kejanggalan-kejanggalan yang tidak masuk akal? Coba kalian lihat sendiri di akunnya dan harus komentar. Gas terus. Untuk wasit yang memimpin laga Indonesia Uzbekistan, Shin Yinhao, satu kata buatmu ya. 勇士等是我们迟早有的，终于我们自始至终，正是我等老子老婆等是老婆子，甚至我真是。 Wasit anjing, ku doai kau mati, kuburan kau penuh sama kartu merah. Ini gay wasit ini, dan komennya semuanya biar tahu dia kayak mana mulut netizen Indonesia ini, biar stres dia, Kita mau nyerah atau mau fight back? Mau nyerah atau mau fight back? Betul yang dikatakan Pak Erik ya, kita jangan berlarut-larut sedih dan juga kecewa terhadap pertandingan semifinal semalam, di mana kita kalah 0-2. Dan kita juga dikalahkan oleh kepemimpinan wasit yang memang sangat berpihak dengan Uzbekistan. Ya, terlepas apakah itu diduga mafia atau apalah. Tapi menurut saya kita harus move on. Dan Garuda harus menegakkan kepala dan kembali merentangkan sayapnya. Kita harus fokus ke pertandingan berikutnya di hari Kamis, di mana kita akan memperebutkan tempat ketiga melawan Irak ya. Jadi jangan lagi berlarut-larut ya di dalam kekalahan semalam ya. Setiap hal itu ada sisi baiknya teman-teman. Kekalahan semalam juga ada sisi baiknya. Apa sisi baiknya? Dulu kita selalu dicarikan lawan tanding yang kuat. Bahkan sampai Argentina, Curaçao kan, Burundi itu untuk melatih mental tanding kita. Jadi kita ketika bertemu tim manapun kita nggak takut. Itu terbukti di Piala Asia kali ini. Nah sekarang kita itu udah 2 kali dicurangin wasit. Dicurangin wasit ya, kemarin lawan Qatar dan sekarang lawan Uzbekistan. Itu juga akan membuat mental tanding timnas kita itu jadi lebih baja lagi. Iya, jadi kalau tim yang gara-gara kepemimpinan wasit terus dia mogok atau dia kecewa, itu pada pertandingan berikutnya percayalah itu pasti bisa down lagi. Nggak nampak permainan yang bagus di pertandingan sebelumnya. Tapi ketika kita dicurangin wasit pun kita bisa kuat, percayalah. Tim ini kalaupun nanti ketinggalan 0-3, dia bisa comeback 4-3. Karena mentalnya udah dibentuk. Mau lawannya siapapun, mau lawannya wasit pun. Yang penting aku harus berjuang dengan diriku sendiri. Jadi kita dukung ya. Dan jangan lupa hari Kamis kita juga akan melawan tim Irak untuk memperebutkan tempat ketiga. Tetap dukung Garuda, tegakkan kepalamu dan kepakkan sayapmu. Salam Timnas Indonesia. Merah darahku, putih tulangku, Indonesia aku cinta tim nasionalku. Saat kita kalah, saat kita menang, kami akan temani kalian berjuang. Jangan cuma nyinyir, bangga saat menang, tapi ngebully saat kita dikalahkan.
pendukung sejati Timnas Indonesia tak berhenti bernyanyi sampai kita juara. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Kita Indonesia. Siapa kita? Kita Indonesia. Fans Kartusan, lo diam aja. Bung Tawel silahkan keluar goa. Garuda Muda dicurangi wasit. Indonesia kecundang 2-0 kepada Uzbekistan dan keluar daripada Finals Asian Cup. Sejujurnya Garuda Muda tidak bermain ke potensi terbaik mereka hari ini. Permainan mereka jauh berbeza berbanding dengan game-game sebelum ini. Tactical Shin Taeyong lebih kepada bentuk defensif terutamanya di separuh masa pertama. Walau bagaimanapun banyak kekosongan kat midfield dan pemain Uzbekistan banyak membuat rembatan di luar kotak penalti. Dari segi serangan pula tak banyak yang berlaku kerana player asyik hilang bola dan tak ada idea untuk membina serangan. Serangan Indonesia yang paling bahaya pun ialah throw in daripada Arhan ke dalam kotak penalti. Tapi satu benda yang buat abang marah hari ini ialah beberapa keputusan referee dan VAR yang ke laut. Separuh masa pertama satu foul ke atas pemain Indonesia patut diberi sepakan penalti atau paling kurang free kick. Gol Indonesia yang dibatalkan oleh VAR itu nampak offside dari sudut pandangan skrin. Yang paling tak masuk akal ialah red card yang diberi kepada Rizky Ridho. Yang pertama, sepakan dia kena bola sepak dulu. Lepas tu, kaki dia follow through terkena peha pihak lawan. Baru terkena bola pemain Uzbekistan. Pemain tu sendiri yang lari ke arah Rizky. Macam manalah nak tarik balik kaki dalam situasi sebegitu. Red card itu memang rosakkan segala harapan untuk Indonesia comeback. Kami sebagai jiran serumpun juga tumpang sedih dengan kekalahan Garuda Muda. Tapi kalian kena bertabah kerana masih ada lagi satu game kelayakan Olimpik hari Khamis ini. Bangkit semula dan fight, wahai Garuda Muda! Ya, Garuda Muda harus bangkit. Kalian harus tetap semangat dan jangan pernah menyerah. Saya sangat yakin dan percaya bahwa para pecinta bola mania di mana saja kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, kita pastinya mendukung penuh Timnas Indonesia. Karena jujur, pola permainan yang dibangun oleh Timnas Indonesia memang sangat luar biasa dan kita sebagai rakyat Indonesia harus patut memberikan apresiasi. Kita bangga dengan kemajuan dari Timnas Indonesia. Walaupun semalam mereka kalah karena man of the match-nya adalah wasit, tidak apa-apa. Ini menjadi catatan penting untuk kita semua dan juga khususnya kepada Coach Sintayong, Pak Erick Thohir dan juga Timnas Indonesia. Mental kalian pastinya sudah teruji. Ini merupakan bentuk nyata, bukti nyata bahwa kalian adalah orang-orang hebat, kalian adalah orang-orang yang pantas kami puja, kalian adalah orang-orang yang pantas kami sebut sebagai pahlawan sepak bola Timnas Indonesia. Kalian telah mengangkat marwah dari bangsa Indonesia. Kalian adalah pahlawan dari bangsa Indonesia yang memperjuangkan dunia sepak bola di kancah dunia. Tentu, kami sebagai simpati, kami sebagai supporter sejati, kami sebagai pendukungmu akan terus mendukungmu, akan terus bersamamu, akan terus berada di belakangmu untuk mendorongmu, untuk membuatmu lebih semangat, membangun narasi untuk memotivasimu agar kedepannya kalian tetap jaya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah patah semangat. Yakinlah bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar. Kalian tidak berjalan sendirian. Karena dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, pastinya mereka semua mendukung Timnas Garuda Muda. Hanya bagi manusia-manusia bangsat, manusia-manusia pengecut, manusia-manusia pecundang yang selalu mengkritik Anda, yang selalu menghujat Coach Sintayong, Pak Erick Thohir dan juga Timnas Indonesia. Mari kita bergandeng tangan bersama-sama, kita pasti bisa dan Garuda Muda pastinya akan jaya. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam olahraga untuk kita semua.